Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hairunisa, Prodi Budidaya Perairan STK 41830. Di sini saya akan membahas tentang peranan dan manfaat plankton. Plankton adalah makhluk tumbuhan atau hewan yang hidupnya mengambang atau melayang di dalam air yang kemampuan renangnya terbatas sehingga mudah terbawa arus. Plankton berbeda dengan nekton yang berupa hewan yang memiliki kemampuan aktif berenang bebas, tidak tergantung dengan arus air, contohnya ikan, cumi-cumi, paus, dan lain-lain. Bentos adalah biota yang hidupnya melekat pada menancap, merayap, atau membuat liang di dasar laut. Contohnya kerang, teripang, bintang laut, dan kerang. Namun demikian, ada juga plankton yang memiliki kemampuan renang cukup kuat sehingga dapat melakukan migrasi harian. Plankton adalah organisme atau makhluk hidup yang halus dan disebut pula sebagai jasad-jasad renik yang melayang di dalam air. Istilah plankton dari bahasa Yunani yang artinya drifting, yaitu berarti plankton hanya dapat melayang di dalam kolam air, tidak bisa bergerak, dan hanya bergantung pada kecepatan arus. Manfaat plankton. 1. Plankton merupakan sumber pakan. 2. Terkait dengan kesuburan perairan. 3. Zooplankton dapat digunakan langsung oleh manusia. 4. Indikator terjadinya pergerakan massa air. 5. Indikator terjadinya pencemaran air. Fitoplankton disebut juga plankton nabati, adalah tumbuhan yang hidupnya mengapung atau melayang di laut. Ukurannya sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Umumnya fitoplankton berukuran 2-200 mm. Fitoplankton umumnya berupa individu bersel tunggal, tetapi juga ada yang berbentuk rantai. Fitoplankton mempunyai fungsi penting di laut karena bersifat antrotofik, yakni dapat menghasilkan sendiri bahan organik makanannya. Fitoplankton sebagai tumbuhan yang mengandung pigmen klorofil mampu melaksanakan reaksi fotosintesis, di mana air dan karbon dioksida dengan adanya sinar matahari dan garam-garam hara dapat menghasilkan senyawa organik. Karena kemampuannya membentuk zat organik dari zat anorganik, maka fitoplankton disebut sebagai produser primer, merupakan pangkal rantai makanan dan merupakan fundamen yang mendukung kehidupan seluruh biota laut lainnya. Dengan demikian, perairan yang mempunyai produktivitas primer fitoplanktonnya tinggi akan mempunyai potensi sumber daya hayati yang besar pula. Peranan fitoplankton yaitu 1. Sebagai produser oksigen dalam air. 2. Merupakan makanan alami zooplankton. Beberapa jenis ikan dan udang masih kecil atau muda. Fitoplankton yang mati akan tenggelam di dasar dalam keadaan anaerob akan diuraikan menjadi bahan organik. 4. Membantu penyerapan senyawa yang berbahaya bagi organisme dasar. Zooplankton disebut juga plankton hewani, adalah hewan yang hidupnya mengapung atau melayang dalam laut. Kemampuan renangnya sangat terbatas sehingga keberadaannya sangat ditentukan kemana arus membawanya. Zooplankton bersifat heterotrofik, yang maksudnya tak dapat memproduksi sendiri bahan organik dari bahan inorganik. Oleh karena itu,
Untuk kelangsungan hidupnya, dia sangat bergantung pada bahan organik dari fitoplankton yang menjadi makanannya. Jadi zooplankton lebih berfungsi sebagai konsumen bahan organik. Ukurannya yang paling umum berkisar 0,2 sampai 2 mm, tetapi ada juga yang berukuran besar. Misalnya ubur-ubur yang bisa berukuran sampai lebih 1 meter. Di dalam sistem perairan, zooplankton berenang atau melakukan pergerakan ke arah konsentrasi populasi fitoplankton untuk melakukan pemasangan sebagai sumber makanannya. Pada umumnya, zooplankton yang dikoleksi mempunyai pengaruh terhadap hasil pengurangan fitoplankton di dalam sistem perairan pada periode waktu tertentu. Manfaat dari pakan alami zooplankton adalah sebagai pakan hidup primer bagi kultifan budidaya ikan. Pada beberapa tahun akhir-akhir ini, Rotifera dan Neupli artemia telah dimanfaatkan sebagai pakan awal untuk larva ikan dan krustakea. Pada usaha budidaya komersial untuk pembenihan udang dan ikan sering menggunakan zooplankton seperti Copepoda, protozoa, dan larva dari oyster dan clam, tetapi jenis Rotifera daphnia dan artemia mempunyai efektivitas yang lebih baik. Sebagai contoh, Rotifera kemampuan pertumbuhan yang lebih baik dan berguna untuk budidaya perikanan karena mempunyai kecepatan reproduksi ukuran kecil, kecepatan berenang lambat, kualitas nutrisi tinggi, dan mudah dikultur.